Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil ambiyai mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah mari kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya, tapi bukan untuk pembahasan perasaan saya ke dia. Perkenalkan, nama saya Rida Berlaina Hilman dari kelas reguler pagi semester 1B. Oke, next you. Untuk topik hari ini, saya akan membahas tentang membumikan Islam di Indonesia. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia, dan untuk pembahasan yang kedua adalah organisasi Islam di Indonesia, dan yang ketiga lembaga Islam dan tantangannya, dan yang keempat ada tokoh Islam di Indonesia. Untuk materi yang pertama adalah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Untuk perkembangan Islam di Indonesia itu tersendiri, ada beberapa teori tentang pembahasan kedatangan Islam ke Indonesia. Ada keragaman teori disebabkan oleh fenomena kompleksitas, yaitu Islam tidak berasal dari satu tempat atau negara, melainkan juga tidak dibawa oleh salah satu kelompok orang dan tidak pada saat yang sama. Faktor lainnya yang memengaruhi keragaman teori adalah perbedaan bukti unsur minat, subjektivitas agama, dan ideologi sejarawan. Meskipun ada kesimpulan tentang awalnya masuknya Islam ke Indonesia, pada tahun 1163, proses kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia adalah studi yang telah berubah. Jadi masih ada peluang untuk memperbaiki atau memperkuat teori yang ada. Ulama adalah faktor sentral dalam kedatangan awal dan perkembangan Islam ke Indonesia. Sarjana Arab yang berprofesi sebagai pedagang adalah kelompok mengembangkan Islam ke wilayah Indonesia. Para dai dari kalangan sufi profesional, sosok ulama sufi sangat melekat pada dua tokoh. Ada pedagang yang menyebar Islam melalui perdagangan serta detak jantung ekonomi rakyat, dan ada sultan yang menyebarkan Islam melalui kekuatannya. Karakteristik penyebar Islam yang mengkristal ini membuat Islam berkembang secara efektif. Islam dikembangkan oleh ulama melalui 3 saluran, yaitu budaya, ada dakwah, pendidikan, seni budaya, dan perkawinan. Dan untuk materi yang kedua, saya akan membahas tentang organisasi Islam di Indonesia. Ada beberapa banyak organisasi Islam di Indonesia, yaitu terdapat lebih dari 100 organisasi Islam yang bersifat organisasi massa dengan jumlah pendukung mencapai jutaan orang. Ada Nahdlatul Ulama. Logo organisasi Nahdlatul Ulama adalah NU. Muhammadiyah, logo organisasi Muhammadiyah. Ada daftar organisasi massa Islam di Indonesia, yaitu ada Ar-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Ittihadiyah, ada Al-Khakirat, Al-Wasi'ah, Da'arut Dawah Al-Irsyad, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DII, Himpunan Halusanah, ada Masyarakat Islam Hasmi, Hidayatullah, Jaminah, Khair, Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDDI, ada Majelis Ad-Jikra, Maddatul Anwar, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama NU, Nahdlatul Watan NW, Persatuan Islam Persis, Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI, Persatuan Umat Islam PUI, ada Nahdlatul Islamiyah. Dan untuk materi yang ketiga, saya akan membahas tentang Islam dan tantangannya. Yang pertama ada lembaga Islam. Yang pertama itu ada terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan informal, kedua lembaga pendidikan non formal, dan yang ketiga lembaga pendidikan formal atau sekolah. Yang pertama pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga. Nah, lembaga pendidikan keluarga ini tuh merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anak di dalam keluarga. Inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih muda. Yang kedua, lembaga pendidikan non formal nih.
Lembaga pendidikan non formal itu yaitu pendidikan yang masih ada di masyarakat, merupakan pengajian majelis taklim. Pengajian-pengajian ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk menyempatkan diri belajar bersama-sama di masjid. Dan yang ketiga, ada lembaga pendidikan non formal atau sekolah. Nah, lembaga sekolah ini adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga, karena makin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan diri tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah. Dan untuk yang kedua, ada tantangan lembaga pendidikan Islam. Nah, tantangan pendidikan Islam ini ada di bidang politik. Nah, bidang politik ini dalam kehidupan politik, tentu politik kenegaraan banyak berkaitan dengan masalah bagaimana lembaga itu membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan kehidupan bangsa dalam jangka yang sangat panjang. Yang kedua, ada tantangan di bidang kebudayaan. Nah, tantangan kebudayaan ini yaitu suatu hasil budidaya manusia baik bersifat material maupun mental spiritual. Nah, dari bangsa itu sendiri atau bangsa lain, suatu perkembangan kebudayaan dalam abad modern ini adalah tidak dapat terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Yang ketiga, ada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini tuh ada milenium ketiga dengan ciri-ciri di mana di antara manusia satu dengan manusia yang lain berbeda dengan geografis, budaya, nilai-nilai, bangsa, dan sebagainya. Bentuk lainnya dari kecanggihan teknologi. Informasi sekarang adalah internet nih. Internet merupakan sebuah koleksi global dari ribuan jaringan yang dikelola secara bebas. Dan yang keempat, ada tantangan di bidang ekonomi. Nah, ekonomi ini merupakan tulang punggung dari kehidupan bangsa yang dapat menentukan maju atau mundurnya, lemah atau kuatnya, cepat atau lambatnya suatu proses perkembangan sistem kependidikan dalam masyarakat bangsa. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi suatu bangsa banyak mempengaruhi pertumbuhan lembaga pendidikan. Bila dilihat dari sektor ini, maka problem-problem kehidupan ekonomi perlu dijawab oleh lembaga-lembaga pendidikan nih. Apalagi bila diingat bahwa hasil pendidikan adalah sama prosesnya dengan hasil produksi tenaga ahli. Maka, ukuran ekonomi bagi suatu lembaga pendidikan yang demikian itu adalah suatu hal yang terlalu elastis atau pragmatis. Yang kelima, ada tantangan di bidang kemasyarakatan. Kemasyarakatan ini adalah merupakan suatu lapangan hidup manusia yang mengandung ide-ide yang sangat laten terhadap pengaruh kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebagai sistem kehidupan, kemasyarakatan adalah pengetahuan statis dan tidak beku. Kecenderungan ke arah perkembangan dinamis yang mengandung inspirasi perubahan-perubahan yang biasa kita kenal sebagai perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat adalah suatu hal yang sangat pasti dan tidak terhindar lagi. Yang keenam, ada tantangan di bidang sistem nilai. Sistem nilai ini adalah tumpuan norma-norma yang dipegang oleh manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, baik itu berupa norma tradisional maupun norma agama yang telah berkembang di dalam masyarakat. Yang keempat, ada tokoh Islam di Indonesia. Nah, terbagi menjadi beberapa bagian, tapi saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan membahas beberapa ya. Dan yang pertama ada Abdul Karim Amrullah. Yang kedua ada Abdul Manaf Mungkayar. Ada Abdul Wahab Rokan. Yang keempat ada Abdul Gimnastiar. Ada Abdul Syah, Abdullah Syafi, Abdurrahman Syihab, Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU Presiden Indonesia. Ada Abu Bakar Bashir. Ada Ahmad Syafiq Ma'arif, yaitu Ketua PPN Muhammadiyah. Ada Hashim Asyari Pendidikan NU. Ada Hashim Mujadi, Ketua Umum PBNU. Ada Idham Khalid, Ketua PBNU. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak akan meminta maaf karena saya di sini perempuan. Jadi, saya tidak akan meminta maaf apabila ada kesalahan karena perempuan selalu benar.